Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Presna Utama dari program studi informatika Universitas Bhinneka BGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian, bisa dibilang simulasi lah, yang berjudul perbandingan waktu eksekusi algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort menggunakan ANAVA satu jalan. Algoritma pengurutan atau sorting merupakan salah satu algoritma fundamental dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen data ke dalam urutan tertentu. Pemilihan algoritma pengurutan yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi suatu program. Pada penelitian ini digunakan 3 algoritma yang paling umum dipelajari, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort. Meskipun ketiganya memiliki kompleksitas rata-rata, performa aktual dapat berbeda ketika dijalankan pada data yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan waktu eksekusi ketiga algoritma tersebut secara empiris. Masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu eksekusi bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Yang kedua, algoritma manakah yang memiliki performa terbaik berdasarkan waktu eksekusinya. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan waktu eksekusi bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Yang kedua, mengetahui apakah perbedaan waktu eksekusi tersebut signifikan secara statistik menggunakan ANAVA satu jalan. Yang ketiga, menentukan algoritma yang memiliki performa terbaik. Teori singkatnya adalah bubble sort bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarkan apabila urutannya salah. Sedangkan selection sort adalah mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut kemudian mendapatkannya dalam posisi yang benar. Yang untuk terakhir, insertion sort merupakan data yang terurut secara bertahap dengan menyisipkan elemen pada posisi yang sesuai. Oke, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Data diperoleh melalui percobaan Java yang mengimplementasikan ketiga algoritma sorting. Nah, ini sebagai bukti dari percobaan saya, dan ini adalah outputnya beserta data yang muncul. Kita acak sebanyak 1000 bilangan bulat, nilai data antara 0 sampai 999. Masing-masing algoritma diuji sebanyak 30 kali. Pengukuran waktu menggunakan fungsi sistem nanotime. Hasil dikonversi ke satuan mikrodetik. Nah, ini merupakan data acak. Oke, sekarang masuk ke analisis data. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, statistika definitif yang berisikan nilai rata-rata atau median, simpangan baku, standar deviasi, varian, nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing algoritma. Nah, yang kedua, kita merupakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang ketiga, uji homogenitas varian. Keempat, uji hipotesis menggunakan ANAVA satu jalan. Nah, sekarang pada hasil dan pembahasannya. Untuk bubble sort, sekitar waktu eksekusi 74,50 mikrosekund, dan selection sort 24,60 mikrosekund. Untuk insertion sort 29,40 mikrosekund. Dari hasil tersebut terlihat bahwa selection sort memiliki rata-rata waktu eksekusi paling kecil, sedangkan bubble sort memiliki waktu eksekusi paling besar. Oke, untuk hasil deskriptifnya, bubble sort membutuhkan waktu lebih lama karena melakukan banyak proses waktu pertukaran, sedangkan selection sort merupakan pertukaran yang lebih sedikit hingga lebih cepat. Untuk insertion sort menunjukkan performa yang baik, namun terdapat beberapa fail ekstrim pada awal percobaan akibat proses warm up sehingga rata-rata menjadi lebih besar. Sekarang kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi seluruh kelompok kurang dari 0,05%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Namun, ANAVA tetap dapat digunakan karena jumlah sampel pada setiap kelompok sama, yaitu 30. Oke, sekarang kita ke uji homogenitas varian. Setelah dilakukan uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji homogenitas sebagai salah satu persyaratan analisis ANAVA satu jalan. Nah, ini untuk pengerjaan manual yang hasilnya lebih besar
ketiga kelompok homogen. Jadi untuk hasilnya saya uji ke SPSS, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian data waktu eksekusi bubble sort, selection sort, dan insertion sort tidak homogen. Meskipun demikian, analisis ANAVA tetap dilanjutkan karena jumlah sampel data yang sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu uji ANAVA satu jalan. Setelah uji sebelumnya selesai dilakukan, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis varian satu jalan atau ANAVA satu jalan. Metode ini dipilih karena kita membandingkan 3 kelompok sekaligus. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan secara manual, dan ini sudah saya kerjakan dengan hasil F hitung 8,558 sekian. Dan untuk kita uji menggunakan SPSS yang hasilnya hampir sama. Dengan hasil tersebut, dengan nilai signifikasi kurang dari 0,001, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu eksekusi bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan statistika deskriptif, rata-rata waktu eksekusi bubble sort adalah yang terbesar, yaitu 74,50 mikrodetik. Ini terjadi karena bubble sort melakukan proses pertukaran elemen secara berulang-ulang sehingga jumlah operasinya lebih banyak dan waktu eksekusinya lebih lama. Selection sort memiliki rata-rata paling kecil, yaitu 24,60 mikrodetik. Ini karena selection sort hanya mencari elemen minimum di setiap literasi dan melakukan pertukaran yang jauh lebih sedikit dibanding bubble sort. Dan untuk insertion sort berada di tengah-tengah dengan rata-rata 29,40. Secara teori, insertion sort cocok untuk data kecil hingga menengah, namun pada penelitian ini masih kalah dari selection sort. Perlu dicatat, nilai standar deviasi insertion sort sangat besar, yaitu 72,82 mikrodetik. Ini disebabkan adanya nilai ekstrim di literasi awal, yaitu literasi ke-5 dan ke-6, yang masing-masing mencapai 233 dan 325 mikrodetik. Fenomena ini disebabkan oleh JVM warm up, yaitu proses pemanasan Java Virtual Machine pada literasi pertama. Setelah literasi ke-7, waktu eksekusi insertion sort menjadi sangat stabil di sekitar 4 mikrodetik saja. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Pertama, terdapat perbedaan yang signifikansi antara rata-rata waktu eksekusi bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 8,56 sekian. Dan nilai signifikansi SPSS kurang dari 0,001, yang keduanya menunjukkan penolakan H0. Kedua selection sort adalah algoritma dengan performa terbaik dalam penelitian ini, dengan rata-rata waktu eksekusi paling kecil, yaitu 24,60 mikrodetik. Ketiga, bubble sort adalah algoritma paling lambat dengan rata-rata 74,50 mikrodetik.
Demikian presentasi dari saya mengenai perbandingan waktu eksekusi algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort menggunakan ANAVA satu jalan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang performa ketiga algoritma sorting tersebut secara empiris, bukan hanya secara teoritis. Oke, sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Untuk para teman-teman, silahkan memberikan pertanyaan. Oke, perkenalkan nama saya Kuku Laksono. Saya izin bertanya untuk kenapa menggunakan ANAVA. Baik, bisa dijawab. Oke, untuk pertanyaan saya tampung dulu, nanti saya akan jawab di akhir. Untuk selanjutnya silahkan bertanya. Baik, selanjutnya untuk saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Handara. Mengapa memilih bubble sort, selection sort, dan insertion sort untuk diteliti? Baik saja. Oke, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Mas Kukuh Dwi Laksono. Kenapa saya menggunakan ANAVA? Karena penelitian ini membandingkan rata-rata dari ketiga kelompok data sekaligus, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata secara bersamaan digunakan ANAVA agar tidak perlu melakukan banyak uji T yang dapat meningkatkan kesalahan pengambilan keputusan. Baik, gimana Mas Kuko? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dima. Mengapa memilih bubble sort, selection sort, dan insertion sort untuk diteliti? Oke, saya akan menjawab. Karena ketiga algoritma tersebut merupakan algoritma paling dasar yang paling sering dipelajari dalam mata kuliah struktur data atau algoritma. Selain itu, ketiganya memiliki kompleksitas waktu rata-rata yang sama. Oke, gimana untuk jawaban saya? Baik, sudah terjawab. Terus. Oke, sebelum saya mengakhiri Zoom pada sore kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Melita Hasim, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah statistika yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu selama proses penyusunan penelitian ini dan selama mengajar satu semester. Dan ucapan terima kasih terhadap Universitas Bhinneka PGRI yang telah menyediakan fasilitas dan lingkungan akademik untuk yang mendukung, dan teman-teman saya yang selalu memberi dukungan dan bersedia untuk menemani Zoom pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.